Baik, sekarang kita lanjut pada taksonomi Bloom. Yang pertama itu ada konsep taksonomi Bloom. Taksonomi sendiri ini berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Dalam arti lain juga, taksonomi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Nah, konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan beserta dengan kawan-kawannya. Di sini, Benjamin dan juga kawan-kawannya menyusun beberapa buku. Nah, taksonomi yang dikembangkan Bloom dan kawan-kawan ini lebih cenderung bersifat mental. Taksonomi Bloom ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain atau 3 ranah. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, berikut adalah klasifikasi taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Pada ranah kognitif ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti pengetahuan dan juga keterampilan berpikir. Yang selanjutnya yaitu ada ranah afektif. Di sini berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi. Contohnya yaitu minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Di sini berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik, seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, pada ranah kognitif ini juga Bloom membagi dalam 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Nah, pada pengetahuan ini mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan juga disimpan dalam ingatan. Nah, pengetahuan yang telah disimpan ini akan digali saat dibutuhkan dan juga akan diingat kembali atau di-recall. Contoh dari pengetahuan yaitu mengingat tentang peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, dan juga yang lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada pemahaman atau comprehension. Nah, pemahaman ini ketika seseorang mampu menangkap makna dan arti tentang hal yang telah dipelajari. Jadi, pemahaman ini satu tingkat di atas pengetahuan. Contoh dari pemahaman adalah ketika seseorang mampu menguraikan isi pokok pada bacaan dan juga mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke dalam bentuk data yang lainnya. Dan juga ada contoh yang lainnya juga. Nah, yang ketiga yaitu ada penerapan atau application. Nah, pada penerapan ini di mana seseorang mampu menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan lain-lain di dalam kondisi kerja. Contohnya yaitu ketika seorang diberikan rumus keliling lingkaran, dia dapat menghitung luas kolam yang berbentuk lingkaran dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis. Analisis yaitu ketika seseorang mampu menganalisa informasi dan juga dapat menstrukturkan atau membagi informasi tersebut ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. Contohnya yaitu menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Selanjutnya yaitu ada sintesis. Sintesis yaitu menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan struktur baru. Contohnya yaitu ketika seseorang mampu menyusun suatu program kerja. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi atau evaluation. Nah, evaluasi ini memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan lain-lain. Atau dalam arti lain juga dapat diartikan dengan memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan lain-lain dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas dan juga kemanfaatannya. Contohnya yaitu
ketika seseorang mampu menilai alternatif cara memperoleh solusi yang lebih efektif. Oke, di sini juga Bloom dan juga Krathwohl. Krathwohl ini adalah rekan dalam penyusunan taksonomi Bloom ini juga. Ini menggunakan 4 prinsip dalam melahirkan taksonomi. Yang pertama yaitu prinsip metodologis. Ini prinsip metodologis ini menekankan pada refleksi cara guru mengajar. Jadi di sini cara guru mengajar ini sangat berpengaruh dalam taksonomi ini. Yang kedua yaitu prinsip psikologis. Prinsip psikologis ini di mana taksonomi harus mengenali fenomena kejiwaan yang ada pada zaman sekarang ini. Yang ketiga yaitu prinsip logis. Prinsip logis itu artinya di mana taksonomi harus dalam mengembangkan taksonomi ini harus secara logis dan juga konsisten. Yang keempat yaitu prinsip tujuan, di mana dalam mengembangkan taksonomi itu harus terjadi adanya keselarasan antara tujuan dan juga nilai-nilai.